Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu bertemakan menghemat air. Nama saya Darwinsyah. Saya bersama rekan-rekan saya mewakili untuk menjelaskan dari deskripsi masalah lingkungan, solusi untuk masalah lingkungan, hambatan tentang biaya serta efek samping dalam penerapan solusi masalah, dan kesimpulan dan saran. Di tugas ini saya akan merangkum atau mendapatkan laporan hasil dari tugas besar keempat. Yang pertama yaitu deskripsi masalah lingkungan. Air merupakan salah satu sumber kehidupan, bukan hanya buat manusia, namun juga buat makhluk hidup lainnya. Peranan penting air dalam kehidupan haruslah kita imbangi dengan penggunaan yang baik dan bijak. Pemborosan dalam penggunaan air bukanlah hal yang baik. Mengingatkan masih banyak di luar sana saudara kita yang membutuhkan air dan jauh dari sumber air. Ya seperti jadi kita tuh tidak boleh yang namanya boros air ketika ketika sudah tidak digunakan, air cepat matikan. Yang membuat pemborosan air itu tidak baik, dan itu akan menjadi efek untuk nanti kedepannya. Terus pemborosan dalam penggunaan air biasanya terjadi dimanapun, termasuk penggunaan air di perkantoran. Contohnya kayak mencuci tangan di wastafel kantor itu lupa dimatikan, itu hati-hati jangan sampai terlupa. Untuk ingatkan juga teman-teman di kantor kalian. Terus para karyawan cenderung kurang peduli terhadap penggunaan air dikarenakan mereka merasa itu adalah fasilitas dari kantor. Jangan mentang-mentang itu fasilitas dari kantor ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga bumi kita untuk tidak kekurangan air nanti untuk kedepannya. Dan topik ini kita untuk menyadarkan orang-orang untuk lebih sadar betapa pentingnya menghemat air di lingkungan hidup kita. Terus yang kedua, materi kedua itu solusi untuk masalah lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran rekan sekantor bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti akan sia-sia dan tidak berdampak. Beberapa hal yang bisa upayakan untuk mengingatkan kesadaran rekan-rekan kita seperti yang pertama, contohnya dengan memberikan himbauan di biasanya tuh kita kan teman kantor ada grup WA, itu kita sebarkan bahwa hemat air itu sangat penting. Yang kedua, sharing info-info yang tentang penghematan air ya dikirim juga ke grup WA. Yang ketiga, kita mengingatkannya dengan menempelkan stiker atau poster yang kita buat sendiri untuk mengingatkan kepada rekan-rekan kita di kantor. Itu sangat penting. Lanjut ke ketiga, hambatan dan tantangan biaya serta efek samping dalam penerapan solusi masalah. Dalam penerapan solusi masalah tersebut memungkinkan akan muncul beberapa hambatan seperti konsistensi dalam sharing informasi. Jadi kita tidak sering juga memberikan informasi atau sharing informasi kepada teman-teman kita terutama di grup WhatsApp. Kebanyakan hanya dibaca saja, tidak diterapkan oleh si pembacanya. Terus yang selanjutnya, mencari referensi yang valid atau hal-hal lainnya. Dalam penerapan solusi tersebut juga membutuhkan biaya, namun tidak besar karena digunakan hanya mencetak stiker atau poster. Untuk stiker dan poster kita bisa cari di internet gimana sih cara menghemat air gitu. Ada stikernya kita tempelkan, itu juga nggak perlu biaya yang cukup mahal. Lanjut, kemungkinan dampak negatif yang muncul dari penerapan solusi tersebut adalah bisa jadi kita dianggap rekan-rekan kantor sok peduli terhadap lingkungan, mencari perhatian atasan. Padahal ya itu untuk kita juga, untuk mereka juga, tetapi hal negatif yang ada di pikiran mereka mungkin ya kayak gitu, kiranya sok peduli dan mencari perhatian atasan. Lanjut kita ke kesimpulan dan saran. Semua orang yang menggunakan air punya tanggung jawab terhadap penggunanya, sekalipun ia kontribusi
kita tentunya lebih baik daripada tidak sama sekali atau malah menjadi pelaku pemborosan. Ingat, kita harus saling mengingatkan untuk menghemat air, karena itu tanggung jawab dari diri kita. Kalau bukan dari diri kita, mulainya dari siapa lagi? Terus walaupun ada dampak negatif terhadap kita sebagai orang yang berusaha menyadarkan orang lain akan pentingnya hemat air, itu harus tetap kita lakukan, dan yang terpenting kita mulailah dari diri sendiri, betul ya. Jadi jangan sampai kita berfoya-foya dengan air atau ya boros dengan air saat ini, di kemudian hari nanti atau kemudian yang akan datang kita kekurangan air itu bagaimana ya. Jangan sampai bumi kita hancur oleh kita sendiri. Rawat bumi kita, karena bumi kita perlu kita juga perlu bumi ya, seperti itu. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.